Hasil uji coba terbaru tim KTM di sirkuit Eropa memberikan gambaran jelas bahwa dua pembalap muda mereka, Veda Iga Pratama dan Brian Uriarte, berada dalam level kompetitif yang sangat berimbang. Keduanya tampil solid dan mencatat waktu yang nyaris identik sepanjang sesi pengujian prototipe motor KTM Moto3 terbaru. Dalam tes yang penuh tekanan itu, Veda menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap motor KTM yang dikenal dengan teknologi sasis fleksibel dan sistem elektronik yang canggih. Meski baru pertama kali menjajal penuh perangkat pabrikan Austria tersebut, pembalap Indonesia itu mampu mengimbangi kecepatan Uriarte yang lebih berpengalaman dalam struktur Akademi Eropa KTM. Brian Uriarte sendiri tampil konsisten dan agresif. Ia memanfaatkan penuh keunggulan teknis motornya, mulai dari pengereman yang presisi, traksi roda belakang yang stabil, hingga komunikasi data telemetri yang real-time dengan tim mekaniknya. Namun menariknya, Veda pun mampu mengejar ketertinggalan secara progresif dalam setiap lap uji coba. Salah satu teknis utama KTM menyebut bahwa hasil uji coba ini bukan hanya menunjukkan potensi masing-masing pembalap, tapi juga mencerminkan bagaimana teknologi motor KTM dapat mengeluarkan performa terbaik jika didampingi pembalap dengan insting balap kuat dan daya adaptasi tinggi. Dari sisi teknologi, KTM memamerkan sejumlah pembaruan penting dalam uji coba ini, termasuk sistem aerodinamika yang lebih stabil, kontrol traksi yang makin presisi, serta perangkat ECU terbaru yang memungkinkan pembalap mendapatkan feedback langsung dari motor di berbagai kondisi lintasan. Kini fokus beralih ke seri berikutnya, di mana keduanya diprediksi akan bersaing langsung di trek balap. Namun dengan performa yang ditunjukkan dalam uji coba, satu hal jadi jelas, baik Veda maupun Uriarte, keduanya siap memberi kejutan besar untuk musim depan. KTM bisa raup keuntungan lebih besar jika kontrak Veda, kunci pasar Asia yang menggiurkan. Keputusan KTM menguji coba Veda Iga Pratama bukan hanya soal performa balap, tapi juga strategi bisnis jangka panjang yang sangat potensial. Jika KTM berhasil mengontrak Veda sebagai pembalap resmi mereka, pabrikan asal Austria ini diprediksi bisa meraup keuntungan besar dari sisi komersial, terutama di pasar Asia Tenggara yang sedang tumbuh pesat. Veda yang saat ini menjadi salah satu ikon muda balap Indonesia membawa dampak besar dalam hal popularitas dan daya tarik pasar. Kehadirannya di tim pabrikan seperti KTM otomatis akan membuka pintu besar untuk KTM menjangkau basis penggemar baru, khususnya di negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang selama ini dikenal sangat loyal terhadap dunia balap motor. Para analis menilai bahwa KTM tak hanya akan mendapatkan potensi podium dari segi teknis, tapi juga lonjakan nilai sponsor dan penjualan unit motor di Asia. Popularitas Veda yang sedang meroket dan kemampuannya bersaing dengan pembalap Akademi Eropa seperti Brian Uriarte membuatnya menjadi aset langka yang tak hanya menjual performa tapi juga cerita sukses yang bisa dikomersialkan. Langkah KTM ini juga dianggap sebagai strategi cerdas untuk menyaingi pabrikan Jepang yang selama ini dominan di pasar Asia. Dengan menggabungkan performa mesin tinggi khas Eropa dan nilai lokal dari seorang pembalap Indonesia, KTM berada dalam posisi unik yang sangat menguntungkan secara komersial dan jangka panjang. Jika kontrak ini benar-benar terjadi, KTM bukan hanya memperkuat tim balap mereka, tapi juga memperluas cengkraman bisnis global mereka ke salah satu kawasan paling menjanjikan di dunia motorsport saat ini, Asia. Uriarte dan Veda, rivalitas jadi nih, akankah berlanjut ke kelas utama GP? Persaingan antara Brian Uriarte dan Veda Iga Pratama tampaknya bukan sekedar fenomena saat di level junior. Sejak dini keduanya sudah menunjukkan tensi rivalitas yang intens, baik dalam sesi uji coba maupun di ajang Red Bull Rockies Cup dan berbagai kejuaraan Eropa. Pertanyaannya kini, akankah rivalitas ini terus berlanjut hingga ke kelas utama GP?
Baik Uriarte maupun Veda adalah dua pembalap muda dengan gaya balap berbeda namun sama-sama mematikan. Uriarte dikenal agresif dan sangat teknikal, hasil didikan sistem KTM Akademi Eropa yang disiplin dan sistematis. Sementara itu Veda membawa kombinasi unik, bakat alami dari Indonesia yang diasah dengan disiplin keras dan adaptasi cepat terhadap teknologi mutakhir. Keduanya saat ini sedang berada di jalur yang sangat mirip, diuji oleh KTM, tampil mengesankan dalam uji coba motor Moto3 terbaru, dan dipertimbangkan untuk bergabung dalam program jangka panjang pabrikan Austria tersebut. Tak ayal, banyak pihak mulai membandingkan keduanya sebagai calon rival terbesar berikutnya di Grand Prix. Seperti halnya rivalitas legendaris Rossi versus Biaggi atau Marquez versus Dovizioso. Salah satu pengamat balap MotoGP menyebut, rivalitas seperti ini sangat penting untuk pertumbuhan olahraga. Uriarte dan Veda bukan hanya dua pembalap cepat, mereka punya cerita, latar belakang, dan semangat kompetitif yang membuat mereka menarik untuk disimak hingga ke kelas tertinggi. Namun masa depan keduanya masih bergantung pada banyak faktor, performa, dukungan tim, strategi pabrikan, hingga faktor non-teknis seperti pasar dan sponsor. Meski begitu, jika keduanya terus berkembang dalam jalur yang konsisten, bukan tidak mungkin kita akan melihat Uriarte dan Veda kembali bertarung. Kali ini bukan hanya untuk podium di Moto3, tapi untuk gelar dunia di MotoGP. Dan ketika hari itu tiba, dunia balap akan menyaksikan salah satu rivalitas paling dinanti dari generasi baru MotoGP, Uriarte versus Veda. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah Veda dan Uriarte akan sama-sama ke kelas utama GP di masa depan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.